Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang biografi tokoh PPKI beserta perannya. Perkenalkan, saya Firman Syah Putra dari Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Langsung saja pada tokoh yang pertama adalah Ir Soekarno. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno adalah bangsawan Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS, Hugger Burger School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS, Technische Hogeschool di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur setelah lulus. Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Di dalam BPKI sendiri, Ir Soekarno telah berperan diantaranya sebagai berikut. 1. Menjadi ketua perancang UUD pada sidang resmi kedua. 2. Ikut ambil bagian dalam mengusulkan rumusan dasar negara. 3. Mengetuai panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran dan usulan lainnya dari anggota BPUPKI. 4. Anggota panitia 9 hingga akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Baik, tokoh yang kedua adalah Muhammad Hatta. Dr. honoris causa Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar, populer sebagai Bung Hatta. Lahir di Fort de Kock, sekarang adalah Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Hindia Belanda. 12 Agustus 1902, ia meninggal di Jakarta. 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Ibu Siti Saleha yang berasal dari kalangan pedagang. Di waktu kecil, Bung Hatta bersekolah di Bukit Tinggi yang awalnya ditempuh secara privat. Setelah itu, beliau bersekolah di ILS, Europe's Lager School, di Padang. Kelas 5-7 Bung Hatta tempuh di Mulo, Mir Ludgeburg Lager in der Witch, sampai tahun 1917. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat. Ia mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 karena berselisih dengan Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Peran Muhammad Hatta dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah 1. Sebagai Wakil Ketua dalam sidang PPKI. 2. Memberikan penjelasan atau masukan mengenai pendapat dari Soekarno dalam merumuskan hasil Pancasila kepada peserta rapat. 3. Memberikan masukan kepada pemuka Islam dalam rapat tersebut agar sila pertama kata-kata Islamnya dihilangkan. Penyebabnya karena masyarakat Indonesia tidak hanya beragama Islam, namun banyak pemeluk agama lain. 4. Muhammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia menemani Ir Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah Profesor Dr. Supomo. Profesor Dr. Supomo dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 22 Januari tahun 1903 dan wafat pada usia 55 tahun di Jakarta pada tanggal 12 September 1956. Supomo menempuh pendidikan di ILS atau Europe's Lager School pada tahun 1917 yang berlokasi di Boyolali.
Selanjutnya pada tahun 1920 ia melanjutkan pendidikan di Mulo. Selesai dari Mulo, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hukum Batavia's Red School di tahun 1923. Setelah masa pendidikannya selesai, ia bekerja pada pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya pada tahun 1924, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden Belanda dan langsung dibimbing oleh tokoh hukum adat dunia yakni Cornelis van Vollenhoven. Selanjutnya, Supomo aktif menulis kritik terhadap pemerintah kolonial, namun secara halus dan penuh etika sehingga tidak membahayakan posisinya. Supomo kemudian aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang. Pada tanggal 31 1945, Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Ketiga usulan tentang dasar negara itu dibicarakan kembali oleh Panitia 9. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mendapatkan hasil, yaitu lahirnya Piagam Jakarta. Hasil perumusan panitia kecil ini disempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa yang salah satunya terdiri atas Dr. Supomo. Setelah BPUPKI dibubarkan, Dr. Supomo menjadi anggota PPKI. Tokoh yang keempat adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Beliau adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan bangsa yang dimulai dari munculnya Budi Utomo sampai pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat lahir di Yogyakarta pada 21 April 1879. Ia berasal dari keluarga rakyat biasa. Bapaknya Sutodrono hanya seorang penjaga sebuah toko kecil di Yogyakarta. Wafat pada 20 September 1952 pada usia 73 tahun di Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Peran Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di dalam perumusan dasar negara adalah 1. Menjabat sebagai Ketua BPUPKI. 2. Ikut serta dalam menyiapkan ketatanegaraan Indonesia dengan menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 3. Menjadi seorang dokter dan tokoh pergerakan, terbukti dengan terlibatnya beliau di dalam Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis Pertimbangan. Tokoh yang kelima adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur 1 Juni 1914 dan meninggal di Cimahi, Jawa Barat 19 April 1953 pada umur 38 tahun. Dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Negara dalam Kabinet pertama Indonesia. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid dan anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Wahid Hasyim dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim termasuk tokoh ulama yang karismatik seperti ayahnya. Karena ketokohan dan wawasannya yang luas, ia ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga termasuk salah satu anggota Panitia 9 dalam BPUPKI dan juga anggota PPKI. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mempunyai peranan penting dalam perumusan dasar negara. Ia bersama dengan tokoh Islam lainnya menyetujui adanya perubahan rumusan sila pertama dari Pancasila. Berikut adalah paparan biografi dari tokoh-tokoh PPKI. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.